apaan? Enggak udah. Kak Agus saking Setu Angsa Pembuki masyarakat, terima kasih para bapak, para ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ketua DKM Al-Ikhlas yang semoga mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di malam yang mulia ini kita dapat hadir di rumah Allah ini untuk bersama-sama melaksanakan tugas kita selaku kaum muslimin, yaitu menuntut ilmu. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita yang hadir pada malam hari ini kelak di yaumul akhir mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Al-Tawab Guru kita Al-Ustaz Al-Agus. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini tepat tanggal 1 Rabiul Awal 1442 Hijriah kita berkumpul bersama bersilaturahmi pertemuan jamaah di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka pengajian perdana pengajian rutin bulanan yang insyaallah akan disampaikan oleh Kang Agus. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan semoga sampai kepada kita selaku manusia yang setia mengikuti ajaran Nabi sampai yang mulia. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Karena ketahuilah bahwa siksa yang paling ringan itu, siksa yang paling ringan, yaitu kita semua telapak kakinya ditempelkan ke bara api neraka. Itu siksa yang paling pertama. Tapi kepalanya ini, otaknya itu ada dalam gemuk. Itu siksa paling ringan. Jadi kalau ada orang hadis, karena adanya hadis alam qadim. Jadi Allah memuji manusia karena adanya manusia memuji kepada Allah. Nah disitulah kalau kita mau bijak, mau mendapatkan kebijakan dari Allah, maka kita harus tahu apa rumusnya, apa kuncinya. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Asr, akhir ayat, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Barang siapa orangnya yang mau mengagungkan asma-Ku, kata Allah, yang benar saya, kata Allahnya, barang siapa yang mau mengagungkan asma-Ku di bawah langit, di atasnya bumi, bukan di bawah bumi ya Bu, nanti dikubur semua, tapi di atas bumi, maka ketahuilah bahwa saya ini maha bijak. Di sini kita memilih, perhatikan, kita memilih, mau pilih mendapatkan kebijakan dari Allah yang biasa atau yang khusus. Tinggal pilih aja. Kalau yang biasa berarti ya sudah seperti itu aja. Dan siap menanggung risiko akhir mau atau nanti sisa kubur ataupun nanti di yaumul ba'ts. Tapi kalau kita mau mendapatkan kebijakan yang khusus, karena kita punya aja, karena kita punya kebutuhan, karena kita pengen cita-citanya diloloskan, kepengen anaknya diterima, kepengen sesuatu yang menjadi nyata dari anak-anak menjadi nyata, maka kita harus ambil kebijakan, yaitu mau bijak kepada Allah. Kalau kita bijak kepada Allah, pasti Allah pun lebih daripada
jembatan Shiratal Mustaqim saja itu namanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini dikatakan wa man shalla alaihi al-marra. Sapa wong barang siapa orang yang membaca selawat 1000 kali. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Itu yang dibaca selawatnya tanpa yang dilempar itu namanya baginda Rasulullah semua. Dari nama Allahumma sholli. Nah, Habibika itu namanya baginda Rasulullah. Habibika Sayyidina Muhammadin Nabiyyin Ummi, itu namanya baginda Rasulullah semua. Itu asli nama baginda Rasulullah. Tadi situlah yang akan dibaca kali surah Al-A'raf. Apabila itu dibaca 1000 kali dan di sini keterangan satu membaca surah Al-A'raf, maka di sini terangkan haramahullahu jasaduhu ilan nar, maka sampeyan bakal diharamkan jasad sampeyan itu dijilat neraka. Iki janji Gusti Allah. Kan langsung disampaikan mari Nabi disampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa manusia akan diharamkan jasadnya apabila manusia itu setiap hari baca 1000 kali baca sholawat dan 1 kali baca istighfar. Jadi di sini yang namanya baginda Rasulullah sholawatnya baginda Rasulullah itu sangat luar biasa. Tidak asal. Karena sebelum ada baginda Rasulullah, sebelum ada kita semua, itu ada nabi, salah satunya nabi yang mengagungkan asmanya baginda Rasulullah, yaitu Nabi Ismail. Kenapa Nabi Ismail tidak jadi dipotong? Karena awalnya merasa begini. Kenapa? Karena Nabi Ismail itu adalah umat yang ahli baca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mau dipotong diganti pakai domba. Di mana keterangan yang ada di sini? Kita tidak baik. Jadi yang namanya sholawat itu sangat luar biasa. Manfaatnya apabila kita mau melakukan istiqomah membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketahuilah dan apabila kita semua baca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzu ilaika min hauli wa quwwati ila haulika quwwatika. Ketahuilah Bapak-bapak Ibu bahwa barang siapa yang punya penyakit apapun, kalau kita baca sholawatnya benar-benar khusyuk takbir, kita ada adabnya baca kepada baginda Rasulullah, maka di sini penyakit apapun akan disebutkan keterangannya. Jadi akan dijauhkan dari penyakit apapun. Ya corona apa? Karena di sini udah keterangannya udah paten, karena ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah doanya kepada orang-orang yang ingin membaca sholawat. Barang siapa orang yang menginginkan
apapun secara zahir. Dan penyakit batinnya yaitu penyakit kotor atau yang sering kalau goyang-goyang itu namanya cerita-cerita orang itu ya posing itulah. Itu penyakit yang seperti itu kalau pengen dihilangkan maka dengan baca sholawat. Dan di sini diterangkan apabila orang itu sudah bisa membentukkan hatinya, maka orang itu akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa, banyak sekali akan diberikan kepada orang yang membaca sholawat. Di sini diterangkan barang siapa orang yang mau dekat, ya Allah dekatkanlah kita semua dengan caranya membaca sholawat ini. Dengan bagaimana cara baca sholawatnya? Wa ma'abbatan fihi wa syauqan. Itu caranya membacanya itu dengan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syauqan itu rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita otomatis kita itu belum pernah ketemu. Tapi setidaknya kalau kita baca sholawatnya dengan cara yang merdu, maka seakan-akan kita itu baca sholawatnya itu seperti tersentuh. Nah apabila sudah tersentuh, kalau darahnya sudah seperti kayak orang tinggi, darah itu mendesir, maka disitulah penyakit apapun akan hilang. Itu. Karena apa? Otomatis di situ sirkulasi darah akan menjadi normal. Kalau darah normal, sirkulasi darah normal, maka orang itu akan jauh daripada penyakit stroke, penyakit kencing manis, bukan itu sampai. Tuh, itu yang namanya asam urat, yang namanya liver. Kenapa orang itu dari mana? Sebenarnya semua yang ada di dalam tubuh kita itu karena kita nggak mau terima kenyataan. Iya kita kuat salah. Apalagi kalau laki-lakinya jarang asam urat. Betul Bu, itu karena orang itu banyak pemikiran itu akan menjadi down pada orang itu, menjadi punya pengalaman yang support oksigen bostonnya itu otaknya terlalu panas karena pemikiran terus-menerus akhirnya jadi drop. Begitu drop akhirnya lemah. Kalau sudah lemah akan banyak pemikiran, darah jadi naik karena terpompa oleh jantungnya yang tidak normal. Dan jantungnya yang tidak normal terpompa terus akan naik dan bisa jadi penyebabkan akan jadi stroke. Ya kita akui bahwa saat ini tuh jarang orang yang mau menerima dengan kenyataan ikhlas menerima itu jarang. Tapi ini caranya bagaimana supaya kita itu menerima keadaan dengan ikhlas, yaitu dengan caranya kita bersolawat. Kalau bisa hidupkan hatimu dengan zikir, yaitu bersolawat. Akhir dulu bizikrillah terkait belum. Itu bukan hatimu dengan zikir. Maka penyakit apapun, laki yang lagi kayak seret, atau bisnis lagi susah, kalau kita ikhlas dibantu, insya Allah menjadi mudah. Tapi nggak
Tapi kita ingat kepada dan diterangkan bahwa orang yang harus selawat itu akan dikabulkan. Pada orang ini akan diberikan sesuatu kepada Allah. Apa permintaannya? Asal yakin aja Pak. Jangan mintanya nanti pesawatnya nggak mungkin gitu. Diberi kenikmatan yang sesuai kapasitasnya manusia itu sendiri. Dan manusia itu bukan hanya diberi kapasitas kenikmatan saja. Diberi ujian pun disesuaikan dengan kapasitas manusia itu sendiri. Jadi kalau di masyarakat ada orang yang lagi penyakit, ada orang yang lagi sengsara, tidak bisa sembuh-sembuh penyakitnya, tidak bisa bangkit-bangkit sengsaranya, itu bohong. Yang pasti
Jadi sangat luar biasa kita mengenal namanya baginda Rasulullah SAW. Maka dari itu usahakan untuk mempermudah perjalanan hidup kita menuju ridho ilahi Rabbi, menuju syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Usahakan coba kita telusuri ke siapa itu minta ijazahnya. Itu jaminan saya nggak bohong. Karena itu Al-Quran, setelah Al-Quran turun itu di situ baginda Rasulullah SAW itu langsung pada posisi masuk ke kita di dalam ini dalil itu isinya sholawat semua. Bibikannya sholawat itu ada di sini semuanya. Dari sholawat apa aja di sini ada, cuma di situ. Cari doanya, cari yang namanya baca niat sholawat. Insya Allah permasalahan apapun kalau kita yang benar-benar takdir kepada baginda Rasulullah SAW, kita yang mempunyai adab kepada baginda Rasulullah SAW, kita punya adab, kita tidak ketemu dengan baginda Rasulullah SAW, ketemulah dengan turunannya, ketemulah, ajarlah salam. Kalau yang perempuan kalau yang ketemu dengan laki-laki itu turun baginda Rasulullah, maka ucapkanlah salam. Berikanlah takdir, karena itu sama halnya itu menyambung ke baginda Rasulullah SAW, nggak sembarangan. Jadi kalau ada orang yang jelek-jelekan namanya turunan baginda Rasul itu orang goblok. Saya katakan orang benar itu. Karena siapapun orang yang menghina turunan baginda Rasulullah itu jaminannya naro jahanam. Itu bukan naro jahanam, bukan masuknya nanti itu dikategorikan nggak tahu kalau neraka nomor berapa itu. Sedangkan pengen dari neraka jahanam mau turun ke bawah itu membutuhkan waktunya 500 tahun prosesnya. Jadi begitu proses begitu itu siksa prosesnya. Jadi usahakan insya Allah nanti setelah mengetahui tentang ini untuk mempermudah perjalanan hidup kita sendiri, maka agungkan asmanya baginda Rasulullah SAW dan peganglah erat-erat, karena kita tidak ada lagi mencari keselamatan dan pegangan yang sempurna itu tidak ada lagi. Karena di sini kan kita masih di sunnati Rasulullah, sempurnanya pegangan hidup, sempurnanya pegangan kita akhir hidup
Dengan adanya baca sholawat ini, insya Allah mungkin saja kita semua mendapatkan berkah dari sholawat ini. Amin. Dan kita semuanya apa yang menjadi kesukaan hati kita, apa yang menjadi kesukaan bagi kita, semuanya bagi para pendoa yang kabulkan. Amin Allahumma. Itu aja tentang sholawat, bahwa saya yang memberikan keterangan bahwa orang membaca sholawat itu bermanfaat di dunia akhirat. Dan apabila kita dengan doanya, doa mau bacanya, doa niat mau bacanya, itu insya Allah terus kita baca semua amalnya, terus kita baca sholawat insya Allah permasalahan yang ada di otak kita yang berubah itu lancar. Karena di situ keterangannya kan berkaitan Yasir. Di situ Yasir lana ulul umur. Ya Allah minta dimudahkan dengan segala sesuatu perkara yang ada di hidup saya. Itu sama kaitannya banyak sekali. Jadi insya Allah dengan saya tidak menerangkan jauh-jauh, kita definisinya bahasa sholat dan manfaat sholatnya aja itu sudah alhamdulillah luar biasa. Insya Allah kalau benar-benar nanti kita bisa. Nah ini orang yang lewat bahasanya biasa aja, tapi orang yang karena semua orang yang ahli sholat itu akan dijamin lewat silaturahmi mustaqim tidak seperti orang lain yang lewat pakai serabut atau pakai rambut yang tidak jadi ujung. Itu kita lewatnya seperti jalan biasa. Amin Allah. Alhamdulillah. Doanya apa Pak Ustaz? Doa. Gimana ngomong lah? Ngomong lu aja dulu. Ngomong lu ngomong kita. Takut deh. Apa takut? Pak. Beli hal kita. Di sini Pak. Hah? Di sini tinggal ya. Iya, tinggal ya. Udah lama. Udah dari 2006. Doanya Mana lah, mana? ya ini Pak. Kenal di kopi. Mana? Doanya punten Pak. Pak Ustaz doanya apa doa? Apa kurang? Doanya doa niat bersolawat. Membaca selawat. Iya. Ini pertanyaan dari Pak Iswanto. Bagaimana doa niat membaca selawat? Bagaimana? Itu aja. Sama